Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Setelah Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan perdana terkait dugaan kasus penghasutan soal kecurangan pemilu 2024, kini giliran tim penyidik KPK yang akan memanggil Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto. Pemanggilan terhadap Hasto ini berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024 yang menyeret ex-kader PDIP Harun Masiku. Hasto akan dipanggil oleh penyidik KPK pada pekan depan, namun belum dapat dipastikan kapan waktu tepatnya. Juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan Hasto akan diperiksa terkait keberadaan Harun Masiku yang menjadi DPO sejak 4 tahun lalu. Terkait pemanggilan ini, Hasto disebut akan memenuhinya. Pihak PDIP pun juga akan kembali melakukan pendampingan hukum pada Hasto. Sebagai informasi, Hasto pernah diperiksa KPK terkait kasus serupa pada 24 Januari 2020. Kala itu Hasto diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap PAW dengan tersangka pihak swasta Saiful. Sebelumnya, Hasto diperiksa selama 3 jam oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait pernyataannya dalam sebuah wawancara di televisi nasional. Kepada awak media pada Selasa 4 Juni, Hasto mengatakan bahwa pernyataannya dianggap bisa menimbulkan kerusuhan. Lebih lanjut, dikatakan Hasto bahwa dirinya sebagai kader partai politik sudah seharusnya menyuarakan ketertiban hukum. Terkait dengan kasus ini, Hasto pun diminta datang ke Dewan Pers lebih dulu karena masuk dalam produk jurnalistik. Tim hukum PD Perjuangan sekaligus kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Roni Talapesi merasa curiga dengan pemanggilan aparat penegak hukum terhadap kliennya dalam waktu yang berdekatan. Pasalnya, pemanggilan ini terjadi di tengah persiapan PDIP menghadapi gelaran Pilkada serentak 2024. Saat dikonfirmasi pada Selasa 4 Juni, Roni mengaku pihaknya masih mempelajari pemanggilan KPK. Roni berujar PDIP saat ini tengah disibukkan dengan kontestasi pilkada serentak yang akan digelar November mendatang. Pemanggilan oleh penegak hukum terhadap Hasto pun dinilai seakan ingin membuat fokus partai banteng itu terpecah. Roni menyebut ucapan Hasto di media massa merupakan cerminan dari PDIP. Sehingga aneh jika parpol yang menyatakan sikap politiknya justru dipolisikan. Adapun pelapor Hasto yakni 2 orang atas nama Hendra dan Bayu Setiawan. Hasto sendiri mengaku tidak mengenal 2 pelapor tersebut. Juru bicara PD Perjuangan Ciko Hakim menduga ada upaya pembungkaman atau politisasi terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hal ini merespon soal pemanggilan KPK terhadap Hasto. Menurut Ciko, dugaan tersebut muncul lantaran pemanggilan KPK tidak berselang lama dari pemeriksaan Polda Metro Jaya. Hasto sendiri dijadwalkan akan menghadiri pemanggilan KPK pada pekan depan, namun belum dapat dipastikan kapan waktu tepatnya. Adapun belakangan, KPK memang sedang gencar mengusut kasus Harun Masiku yang sudah jadi DPO sejak 4 tahun silam terkait dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024. Terbaru, KPK sudah memeriksa saksi yakni mahasiswa dan pengacara untuk mencari tahu keberadaan Harun Masiku, termasuk pihak yang menyembunyikannya. Bahkan, penyidik KPK sempat memanggil mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan pada Desember 2023 lalu. KPK juga sempat menggeledah kediaman Wahyu di Banjarnegara, Jawa Tengah pada 12 Desember 2023.
Pemanggilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh polisi turut ditanggapi oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman. Dalam keterangan di Kompleks Parlemen pada Selasa 4 Juni, Habibur Rahman meminta agar Hasto menghadapi proses hukum yang berjalan. Habibur Rahman juga meminta agar Hasto tidak cemen dalam menghadapi kasus ini. Ia pun mengungkit ketika Partai Gerindra masih menjadi oposisi pemerintahan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI ini mengaku dirinya juga kerap dilaporkan polisi karena pernyataannya. Lebih lanjut, ia meyakini bahwa penegakan hukum nantinya akan berjalan sesuai aturan. Adapun Hasto menjalani pemeriksaan selama 3 jam oleh tim penyidik Polda Metro Jaya pada Selasa 4 Juni siang. Ia dilaporkan atas dugaan penghasutan dan penyebaran kabar bohong soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Kedatangan Hasto ke Polda Metro Jaya ini didampingi oleh tim hukum dari PDIP dan juga pengacara pribadinya. Lantaran pernyataan Hasto ini terjadi dalam sebuah produk jurnalistik, ia pun diminta untuk ke Dewan Pers. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski, pamit sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.